Pertarungan ini tidak hanya untuk bertarung, tetapi juga untuk menang. Dan bahkan karena itu adalah peringatan. Putra Baize tidak dapat menahan pencuri ini. Pada saat itu, mata burung pipit surgawi Raja Surgawi Timur dingin dan dingin. Pisau pencuri ini. Bukankah itu karena Wei Lingtian terlalu takut dan takut mati tahun ini? Sehingga dia berpikir bahwa mereka juga Raja Surgawi yang sama, kan? Raja Surga. Seperti namanya. Pengadilan Surgawi menguasai menteri penting partai. Dan orang kepercayaan mutlak Kaisar Surgawi. Tidak hanya kekuatan masing-masing yang mengerikan, tetapi juga semua asal Kaisar. Dan para bangsawan terkemuka. Selain itu, Raja Surga jelas bukan kesempurnaan besar Kaisar biasa, seperti kekuatan Raja Pemetik Bintang. Itu jelas bukan hanya melawan raksasa. Meskipun Raja Pemetik Bintang adalah pengecualian di antara Raja-Raja Surgawi, bukan dari Kaisar, tetapi dia tidak kalah dengan Kaisar. Dan penghinaan di hati Raja Surgawi Timur itu benar. Di antara mereka, sesama Wei Lingtian mengandalkan sanjungan. Tetapi meskipun demikian, Wei Lingtian juga merupakan kesempurnaan besar Kaisar, dan dia didukung oleh keluarga kekaisaran. Dan Raja Surgawi Timurnya adalah raksasa dari Protos Burung Pipit Surgawi. Protos Burung Pipit Surgawi adalah ras dari Ibunda yang mulia, dan dia juga berkerabat dengan Yuan Tiandi. Ingin menggunakan raja ini untuk memamerkan kekuatanmu? Pisau pencuri, kamu salah paham. Pada saat yang sama, di atas Tianhe, ada awan berkabut, dan ada platform istana di awan keberuntungan. Kaisar Yuan Tian tinggal tinggi di atas istana, seolah-olah menghadap ke Wen Tian Pas. Pelecehan dan serangan terus-menerus dari surgawi ini pengadilan adalah perintahnya. Shen Zengran, Raja Pencapai Bintang dan Raja Surgawi lainnya juga berada di sekitar platform istana. Megah dan megah, seperti pengadilan surgawi sementara. Dan Wei Lingtian paling bersemangat ketika dia melihat pemandangan ini. Terlalu arogan. Terlalu arogan. Pisau pencuri ini benar-benar sempurna. Saudara burung, potong pisau pencuri itu. Lemparkan bendera perangnya ke Tianhe, sehingga dia tidak akan pernah berdiri. Wajah semua Raja Surga jelek. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Raja Surgawi, berpangkat tinggi, dan Kaisar Langit Megatron. Kapan seorang junior di antara anti pencuri berani melawan mereka? Pada saat ini, Kaisar Yuan Tian juga sedikit menyipitkan matanya, dan wajah Kaisar yang agung sedikit mendung. Dia mengirim pasukan untuk mengganggunya begitu sering, tentu saja untuk bekerja sama dengan yang tak terkalahkan. Namun, Kaisar Yuan Tian tidak tahu bahwa Qin Yichen telah menamparkan 100 kali inkarnasi yang tak terkalahkan untuk leluhur bayi darah, dan dia tidak tahu bahwa yang tak terkalahkan telah melepaskannya. Orang pertama yang membunuh adalah dia ingin membunuhnya Thief Knife. Jadi Kaisar Yuan Tian sedikit terkejut, bukankah anti pencuri ini takut pada yang tak terkalahkan? Bai Guanxing benar, meskipun dia terus mengirim pasukan untuk mengganggu Tiang Wan, dia tidak pernah bersekongkol dengan Tian Wudi. Kaisar Yuan Tian juga telah mendengar tentang sifat mengerikan Tian Wudi, dan mengetahui ketidakkekalan karakternya. Jangan melihatnya sebagai Kaisar Surga di alam Kaisar, tetapi Tian Wudi bahkan tidak mengikuti jalan surga. Jadi dia peduli dengan Kaisar? Namun, Kaisar Yuan Tian percaya bahwa Tian Wudi adalah orang yang bijaksana, dan pelecehannya yang terus-menerus adalah untuk menciptakan peluang bagi Tian Wudi. Bahkan Kaisar Yuan Tian tidak berharap Tian Wudi mengingatnya dengan baik, selama musuh bersama mereka mati. Tetapi selama berhari-hari, Kaisar Yuan Tian tidak mendengar apa yang terjadi pada anti pencuri ini. Adalah satu hal untuk memiliki putra Baize yang bertanggung jawab, tetapi Invincible sama sekali bukan vegetarian. Terutama Tian Wudi dalam kegelapan, dan sendirian, berurusan dengan klan Kaisar Ke, sampai batas tertentu, lebih mudah daripada mereka. Tapi mengapa, tiba-tiba, pedang pencuri ini berani berdiri dan bertarung dengan Raja Surgawi Timur untuk hidupnya? Kaisar Yuan Tian tidak tahu jawabannya, dan dia tidak tahu apakah Tian Wudi akan bergerak. Dia berharap Tian Wudi akan bersembunyi di Tianhe saat ini. Aturan bahwa dua jenderal harus bertarung sampai mati dan yang lainnya harus tidak campur tangan tidak akan berpengaruh pada Tian Wudi. Yang mulia, bisakah pisau pencuri ini bersaing dengan Raja Keishen hari ini? Permaisuri Fan Yujun juga hadir. Jubah kepala Wan Fengfu membuatnya ditinggikan. Dan setelah mendengar ini, Kaisar Yuan Tian tiba-tiba sadar kembali, dan mata Kaisar bersinar cerah. Tentu saja dia dapat melihat bahwa para pencuri itu ingin melampiaskan kemarahan mereka terhadap anti pencuri ini, dan bahkan ingin mengambil kesempatan untuk mengalahkan Yang Mulia. Bisakah pisau pencuri ini mengalahkan King of Sparrow? Menurut momok yang disebabkan oleh pisau pencuri ini dalam beberapa tahun terakhir, memang tidak mungkin bagi Raja Sparrow untuk mencapainya, tetapi itu semua di belakang pantatnya mengikuti putra Baize. Tapi sekarang, itu akan sendirian, bukan hanya pemenangnya, tetapi juga hidup dan matinya. Murid Kaisar Yuan Tian bersinar,
dia bisa melihat bahwa Qin Yichen masih menjadi kaisar. Dan jarak antara dia dan Raja Surgawi Timur sangat jelas. Kaisar Yuantian juga mengingat secara rinci bahwa meskipun Tanah Malam Abadi adalah kampung halaman para peri malam, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tetapi tampaknya tidak banyak yang bisa diambil dan digunakan oleh pisau pencuri. Namun, bahkan jika itu terkondensasi di dalam tubuh pada saat ini dan berubah menjadi abu dari roh-roh heroik dari baju perang, Yuan Tiandi dapat melihat bahwa itu luar biasa. Ini juga merupakan harta karun. Mungkinkah Putra Baize memberi pisau pencuri ini kartu hal apa? Wajah Kaisar Yuan Tian tenggelam. Jika tidak, pencuri ini tidak akan berani begitu sombong. Raja Surgawi, tidak mudah tersinggung. Meskipun Raja Surgawi Timur dan dia cukup untuk dianggap sebagai sepupu, bukan hanya hubungan ini yang dapat dijadikan Raja Surgawi. Kaisar Yuan Tian tidak banyak bicara lagi. Karena pisau pencuri sudah bertaruh pada bendera pertempuran. Tidak masalah apakah pertempuran itu menang atau kalah. Tetapi selama siapa yang pensiun, Kaisar dari semua pihak akan mengejek. Kamu didukung oleh Putra Baize. Aku masih penguasa surga Kaisar. Memikirkan hal ini, Kaisar Yuan Tian melambaikan jubahnya, dan melihat kotak pedang turun dari langit di antara awan keberuntungan. Cahaya hitam menyilaukan, seperti monumen Dewa Hitam, disertai dengan suara Kaisar yang menyerupai dekrit surga. Pedang pencuri itu melayang di langit, dan tidak mengikuti aturan langit. Hari ini, aku berani memprovokasi cintaku, dan aku akan mati. Raja Sparrow, gunakan pedangku untuk menebas kepala pedang pencuri ini. Qin Yichen mendongak dan melihat bahwa ini seperti harta yang diberikan oleh Kaisar Yuan Tian kepada Raja Surga Timur. Kotak pedang yang menyerupai prasasti suci hitam runtuh. Prestise Kaisar yang agung menyebabkan langit dan bumi berubah warna, dan awan hitam berguling puluhan ribu mil. Ledakan. Kotak pedang jatuh ke tangan Raja Surgawi Timur, membuat kekuatan ilahinya yang sudah kejam dan kejam menjadi lebih kuat. Dengan Kaisar di tangannya, dia sudah cukup untuk melawan Kaisar. Pisau pencuri, apakah kamu siap untuk mati? Raja Surga Timur mencibir, dan Putri Wenxing, yang berdiri di atas Wen Tianpas dan berkibar di bawah bendera pertempuran, tidak tahan lagi. Terlalu banyak. Ada orang yang memberikan harta untuk pertempuran? Kenapa kamu tidak memberinya semua prajurit Kaisar? Putri Wenxing gemetar karena marah. Dan semua pasukan di Wen Tiangwan juga mencibir. Raja Surgawi Timur. Anda, kekuatan kesempurnaan Kaisar yang luar biasa, telah dikultivasikan menjadi anjing. Bukankah dia hanya anjing setia yang dibesarkan oleh Kaisar Yuan Tian? Raja Surgawi Timur, dengan sikap seperti itu, juga pantas mendapatkan posisi Raja Surgawi? Setelah klan saya King Yuyu, setelah langit dan bumi, kita harus memilih kembali Raja Surgawi, sehingga Anda tidak memiliki tempat untuk membela Xiao. Xiao. Raja Surgawi Timur meremehkan, tunggu saja kamu, juga layak. Melihat Raja Surgawi Timur melambaikan tangannya, jutaan pasukan surgawi yang dipimpinnya juga ditumbuk di geladak kapal perang. Lagu-lagu pertempuran yang nyaring terdengar, dan niat untuk bertarung meroket. Bunuh anti pencuri, angkat langit,